Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'alahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد أما بعد فعباد الله أوصيكم لنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال تعالى أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله يوم الآخر وذكر الله كثيرا Qala Rasulullah sallallahu innama ana rahmatun muhda atau kama qala Rasulullah sallallahu sadaqah Rasul Karim. Sahabul fudala al ulama, para tokoh-tokoh agama atau masyarakat, para pengelisir, hadirin hadirat jamaah pengajian yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menimpakan siksa kepada kalian kalau kalian itu beriman dan bersyukur, ya. Dua ini, dan syukur yang tertinggi adalah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau beribadah, ya, sampai kakinya bengkak, maka ditegur sama istrinya, ya, bahwa engkau ya Rasulullah sudah diampuni dosa-dosa masa lalu, masa depan dan semua, kok sampai begini ibadah sampai bengkak kaki? Apa jawab Rasulullah? Afalam akuna abdan syakura. Inilah syukur yang tertinggi. Siang hari kakinya dipakai untuk keliling menyelamatkan manusia dari api neraka. Ya, di tengah malam beliau berdiri di hadapan Allah, lama berdirinya Rasulullah, ya, kakinya merasa bengkak, gitu. Ini syukur yang tertinggi. Kita mungkin tidak mungkin bisa meniru 100%, ya, mana-mana 10% lah gitu, ya, tidak sampai bengkak lah gitu, tapi bangun malam karena kubur itu teriak 5 kali sehari, Bani Adam bawa lampu. Di sini gelap, tempat ini sangat gelap. Di dalam alam barzah itu sangat gelap, kecuali orang yang membawa lampu. Mana itu lampu? Sholat malam, walaupun 2 rakaat. Nah, ini hadirinullah, ya. Itulah Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Rasulullah itu dari manusia, dari kita, tapi laisatal bashar, tidak sama, ya. Azizun alaihi ma'anitun, sangat mulia. Di antara kemuliaannya luar biasa, tidak bisa dihitung. Bahasa tidak mampu sudah menceritakan detail, ya, kemuliaan Rasulullah itu. Di antara kemuliaannya Rasulullah itu azizun alaihi ma'anitun itu, ya. Nanti dari kiamat, ya, Nabi Ibrahim berada di kanannya Arasy, tapi Rasulullah di kirinya Arasy. Sahabat tanya Rasulullah, bukankah engkau lebih mulia dari nabi-nabi semuanya? Engkau itu Sayyidul Khalaiq, kalau Sayyidul Anbiya. Iya. Nabi Ibrahim melihat orang-orang
umatku atau umatnya yang masuk surga. Kalau aku melihat umatku yang akan masuk neraka itu belah kiri, maka aku akan berusaha menyelamatkannya. Ini azizun alaih, sangat-sangat mulia. Ketika Abu Hurairah kelaparan, biasa sering dipanggil sama sahabat, tapi ketemu Abu Bakar Siddiq tidak dipanggil. Padahal ya Abu Bakar Siddiq juga merasakan apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah, sama-sama lapar juga. Ketemu Umar juga tidak mengundang. Rupanya Umar tidak punya makanan apa-apa di rumahnya. Ya. Ketemu Rasulullah tersenyum, "Ta'al ya Abu Hurairah, ayo ke rumah." Padahal Rasulullah belum tahu apa ada di rumahnya, pokoknya ayo ke rumah sudah. Tahu-tahu sebelum itu ada orang sahabat yang menghadiahkan susu semangkok susu. Nah ini harapan kita sudah Abu Hurairah ya. Karena susu itu walaupun tidak pakai makanan cukup sudah, dia mengandung bahan makanan sehingga bayi itu bisa gemuk karena susu dan juga air. Tahu ada. Abu Hurairah sudah senang nih akan dikasih sudah ini. Ternyata Rasulullah perintah Abu Hurairah bawa ke masjid. Ada 70 orang situ kelaparan, yaitu Ahl Suffah. Nah, dari harapan Abu Hurairah sudah dia lapar, haus, susu yang sesimtongan, ya suruh kasih Ahl Suffah. Nah, ini kalau perintah Rasulullah tidak berani orang macam-macam. Dibawa, diminum satu persatu, pikir habis sudah, masih tilah kedua, ketiga, keempat, kelima, tetap aja utuh, tidak habis-habis ya. Sampai 70 Ahli Suffah minum semua tetap utuh. Allah, dibawa, ya Rasulullah ini masih utuh susu ini. Minum kau Hurairah, minum. Ya Allah, betapa mulia Rasulullah. Bukan sisa dia diminum oleh sahabat-sahabat, tapi sisa sahabat diminum oleh nanti. Abu Hurairah disuruh minum dulu. Minum Abu Hurairah takutan juga, jangan pas pada waktu dia minum akan habis, diminum. Masih ada sih. Ya Rasulullah, minum lagi, minum. Ya Rasulullah, minum lagi. Sampai dia bilang ada tempat sudah di perut saya, kenyang. Baru Rasulullah minum. Ini hadirin Allah, sisa orang mukmin itu mengangkat derajatnya, derajat seseorang. Apalagi sisa ulama, sisa itu ya, akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, ini ajaran-ajaran kafir yang tidak mau minum bekas saudaranya, bekas sahabatnya, tapi alasannya macam-macam. Tapi kita umat Islam tidak ada alasan. Ada berkah luar biasa di situ. Ya. Sisa seorang mukmin itu ya akan mengangkat derajat seseorang. Ini azizun alaihi. Satu orang datang mengadu pada Rasulullah karena badannya penuh penyakit, bau lagi. Di situ nampak azizun alaihi, merasakan apa yang kalian rasakan, azizun alaihi ma'anitum. Rasulullah sembuhkan orang itu dengan air ludahnya, dirapus, kasih sayang. Azizun alaihi ma'anitum. Sangat-sangat mulia. Bukan terhadap manusia saja, terhadap hewan juga. Ada onta datang kepada Rasulullah mengadu bahwa dia dikasih makan sedikit sama majikannya dan kerja berat. Langsung dipanggil pemilik onta itu. Takutlah kau kepada Allah pada hari kiamat nanti. Kau akan dituntut masalah onta ini. Kau kasih makan sedikit sehingga kerjaannya terlalu berat. Azizun alaihi ma anittum. Allahu akbar. Hadirin Allah, kita bicara tentang aziznya Nabi besar Muhammad SAW, tidak ada tara dan tidak ada tandingannya. Ya. Matinya Rasulullah baik, katakannya Rasulullah bersabda, hayati khairul lakum wa mawati khairul lakum wa in wajadtu khairan hamidullah fi wa in wajadtu ghaira zalik istaghfarullah lakum.
Hidupku baik-baik kamu, bisa hadisu, bisa bincang-bincang, bisa bicara, bisa tanya jawab. Matiku juga baik-baik kalian. Rasulullah lihat kita ini semua, amalan kita lihat. Bahkan waktu kita baca sallallahu ala Muhammad berdiri, ya, hadir Rasulullah, tapi kita tidak lihat. Yang bisa lihat ahli kasyaf, ahli basirah bisa lihat. Banyak cerita tentang itu. Kita kedatangan Rasulullah ketika kita serakalan itu. Betul-betul. Kalau aku lihat kamu berbuat baik, ibu hadir, saudara bapak hadir majlis salim, Rasulullah senang memuji Allah, alhamdulillah umatku diampun dosa, bubarnya nanti dosa-dosa ampun. Kumaghfuran lakum budilat sayyiatikum hasanat. Ayo bangun-bangun, dosa kalian sudah dihapus semua dan kesalahan-kesalahan kita diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Nah sekarang Rasulullah memuji pada Allah, alhamdulillah. Tapi kalau kita berbuat selain ini, lihat macam-macam lah gitu ya, dimintakan ampun sama Rasulullah dari alam kubur, dimintakan ampun. Luar biasa. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada cerita seseorang, masya Allah, masuk kaya lah, tapi tiap maulid, dia besar-besaran merayakan hartanya untuk undang orang-orang, masya Allah, potong kayu. Lama-lama ya habis juga kaya karena ada situasi kondisi ekonomi apa lemah, ya habis. Dia pikir apa saya pakai rayakan maulid Nabi besar Muhammad SAW sekarang ini. Akhirnya ada anaknya laki-laki, dia suruh kerja sama satu orang kaya. Pokoknya kau beli saya anaknya gajinya dulu berapa, untuk berapa bulan gitu, untuk merayakan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang tahu sudah dia jatuh miskin, tidak ada yang datang. Diundang tidak ada, ya. Dia ketemu di jalan, berapa orang itu, mungkin 10 orang begitu. Ini panggil, itu yang datang. Masya Allah, dia aja yang datang hadir. Tapi dia buka itu makanan-makanan itu, tapi nggak disentuh. Tidak disentuh. Sudah itu ditutup lagi. Subhanallah. Ada satu yang tertinggal orang di antaranya. Kamu tahu itu yang datang itu? Tidak tahu. Itu malaikat itu. Satu yang pakai sorban hijau itu Nabi Muhammad SAW katanya. Allah Akbar. Ya malaikat jelas tidak mau makan minum kan. Sudah itu Rasul sudah pergi. Dan orang ini pergi juga, hilang. Dibuka itu, anak itu makanan yang banyak tadi berubah jadi emas isinya. Ditukar. Oh, ini apa rahasia orang yang menghormati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entah dari mana dia akan dapat rezeki, ya. Kemudian langsung dikembalikan uang orang, ditebus anaknya sudah jadi kerja berapa bulan ini sudah kembalikan uangmu 10 dinar berapa ini. Karena Allah sudah ganti. Ini karena istiqamahnya merayakan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari kiamat, ya mudah-mudahan kita diaku jadi umatnya nanti insyaallah, amin ya rabbal alamin. Semua kita akan pergi ke Nabi Adam untuk minta tolong. Lelah kita 50.000 tahun berdiri bawah terik matahari. Kecuali ada orang-orang khusus itu yang tidak dijemur, ya. 7 macam orang itu, ya. Di antaranya orang yang bersahabat karena Allah, orang yang berzikir sendirian menangis ingat dosa-dosa masa lalu, itu tempatnya khusus tidak dijemur, ya. Ada orang sedekah tangan kanan tangan kiri tidak tahu, jadi tidak mau riak, tidak mau dipamerkan, tidak mau dipiralkan gitu bahasa sekarang.
dia sedekah, dia nyumbang, itu tidak ada yang tahu. Ini babat kehormatan pada hari kiamat. Seorang laki-laki yang digoda, diganggu oleh wanita cantik, ya. Ini sering terjadi di Saudi ini. Supir-supir yang kerja di sini sering diganggu oleh anak-anak para orang-orang kaya di situ. Padahal cantik-cantik. Tapi karena sulitnya di situ, supirnya mau diganggu, digoda. Supir yang bertahan, saya takut kepada Allah akan dapat naungan nanti pada hari kiamat. Orang yang hatinya bergantung di masjid, 5 waktu hatinya di masjid, zuhur, asar, semua di masjid. Tidak mau di rumah. Ini juga orang ini. Mudah-mudahan kita bisa ini. Satu aja kita pegang, cukup untas sebagai terop kita pada hari kiamat. Jaga sholat 5 waktu di masjid. Itu sudah jadi terop kita pada hari kiamat. Tidak ada terop, tidak ada tempat bernaung. Jadi 7 macam orang ini yang bisa bernaung. Hadirin, bicara tentang Muhammad tidak habis-habisnya. Ya. Nah, bisa saja nanti ada kiamat membicarakan keagungan, kemuliaan, ketinggian, hebat 100 tahun. Ya 100 tahun kita sekarang ini mungkin di sana 2,5 jam gitu. Karena satu hari di hari kiamat 1000 tahun kita di sini. Nah, ini yang terpenting dari pelajaran-pelajaran yang ada pada Nabi besar Muhammad SAW dan perintah-perintahnya, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdin abdu bin nawajis. Ya, ikut sunnahku dan ikut sunnah siapa itu? Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah, di antaranya bukan ini saja, tapi sedikit saja sudah. Saya akan sampaikannya, waktu tidak mengizinkan. Rasulullah bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum salas, at-tib wan-nisa, ujuilat qurrata aini fis shalah. Kesukaanku 3 dari dunia ini. Karena kalau sudah kita masuk alam barzah, dunia sudah tidak ada lagi. Tidak ada sholat di situ, tidak ada amal-amalan, tidak ada sudah. Ya. Makanan minuman kita beda sudah, tidak sama dengan di dunia ini. Pertama, at-tib, wangi-wangian. Itu kesukaan Nabi sudah wangi-wangian, sehingga badannya harum. Walaupun Rasulullah tidak pakai wangi, itu keringatnya, ludah semua harum. Kalau anak-anak dipegang kepala Rasulullah, ibunya tahu sudah, wah ini kau sudah dipegang oleh Rasulullah. Harumnya luar biasa, tidak ada tandingannya, harumnya surga, wangi-wangian. Maka terkenal ada seorang sahabat namanya Al-Jammar, selalu menyediakan bukhur, ya, dupa gitu, bara api, ditaruhkan harum asapnya itu. Itu nama gelar orang tuh Al-Jammar, selalu menyediakan jamrah. Apa itu? Bara api untuk bakar gahru. Kedua, An-Nisa, Rasulullah sangat sayang pada wanita. Sementara orang-orang jahiliyah itu sangat menghinakan, melecehkan wanita. Kalau ada anaknya lahir wanita langsung ditimbun dengan tanah. Na'udzubillah min dzalik. Rasul sangat muliakan. Bukan di negeri Arab saja, di negeri-negeri lain juga selalu wanita itu terhina. Di India, kalau suaminya mati, istrinya harus ikut mati. Gimana? Ketika ngaben dibakar, suaminya, ajaran Hindu itu, istrinya harus ikut dibakar untuk menemaninya di dalam. Na'udzubillah. Di Eropa dirapatkan, ini wanita dari jenis manusia atau jadi jenis binatang, sampai begitu. Jatuhlah Nabi besar Muhammad SAW menyayangi, menjunjung tinggi martabat wanita. Tidak ada lagi orang menanam hidup-hidup putrinya. Wajulat hubbiya yang salati nisa wajulat qurrata aini fi shalah. Salat ini jantung hatinya Rasulullah. Tahu ibu-ibu nama jantung hati itu? Ya. Kekasih yang super sekali disayangi sama suaminya. Nah, ini qurrata aini, jantung hatinya atau cahaya matanya. Salat tidak bisa diikut salatnya Rasulullah, sampai bengkak kakinya malam salat. Gimana itu? Tapi tidak dirasa oleh Rasulullah, saking cintanya kepada salat itu.
Tak bisa diikuti sholatnya Rasulullah. Pernah ada satu orang mau ikut sholat malam Rasulullah, dikira surat Baqarah saja dibaca, dikira setengah sampai tutup surat Baqarah, belum Rasul. Selesai itu terus surat apa lanjutan Baqarah? Ali Imran. Pikir ya ini sampai habis, belum juga. Terus surat An-Nisa ya, sampai selesai, belum juga Rasulullah. Orang itu mundur, tidak kuat. Terus mungkin sampai jangan-jangan sampai 30 juz barangkali untuk satu rakaat saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini karena sholat itu jantung hatinya tidak terasa. Sayyidina Abu Bakar berkata, sadaqta ya Rasulullah, benar engkau ya Rasulullah. Hubbiba ilayya salas. Aku punya kecintaan 3, kata Abu Bakar. An-nazar ila wajhir Rasul, memandang wajah Rasulullah. Kedua, antakuna infaqu mali Rasulullah, menyerahkan seluruh hartaku untuk Rasulullah. Rasulullah tidak tamak harta, tidak rakus, tapi semua untuk perjuangan Islam. Bahkan Rasulullah habis apa-apanya untuk Islam. Harta Siti Hadijah itu tidak tahu berapa ratus miliar itu habis untuk Islam. Ketiga, antakuna ibnati tahta Rasulullah. Aku senang putriku di bawah asuhan Rasulullah. Diserahkan umur 7 tahun. 7 tahun tuh nyantri, bukan jadi istri, nyantri. Tahu nyantri itu? Ya. Tapi halal, dinikahkan dulu. Setelah umur 12, kalau saya tidak salah Qurabi baru dinikahi resmi. 12 sudah besar. Ya. Jadi 5 tahun nyantri itu. Apa kata Rasul? Khudz min hadhil humairah nisfa dinakum. Ambil dari si merah muda ini separuh agama kalian. Masya Allah, gimana cerdas pinternya Siti Aisyah. Tapi setelah nyantri pada Rasulullah SAW. Ibu-ibu juga kalau ada anaknya santrikan kepada Ustaz Muhammad Tahir, insya Allah akan menjadi cerdas. Ya. Amin ya rabbal alamin. Ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq pertama kecintaan melihat wajah Rasulullah. Ini wajah Rasulullah ini dahsyat. Man ra'ahu habahu wa man khalatu ahabbahu. Siapa melihat Rasulullah pertama kali gentar hatinya. Gemetar hatinya melihat Rasulullah. Tapi setelah duduk sama-sama langsung sangat mencintai Rasulullah. Pertama kali habahu, gentar, takut. Tadi gauli, ternyata dia orang yang paling dicintai oleh orang itu. Banyak kejadian musuh-musuhnya itu setelah bergaul dengan Rasulullah langsung jatuh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa komentar Hasan bin Sabit dalam bait-bait syairnya? Ahsanu minka lam tara qattu ain wa afdalu minka lam talidin nisa'u. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Yang lebih gagah, lebih tampan darimu, mata yang tidak pernah melihat. Ada orang tampan di zaman Nabi namanya Dihyah Al-Kalabi. Kalau dia lewat itu jendelanya dibuka untuk menyaksikan juga. Dan Jibril sering turun dalam wajah Dihyah Al-Kalabi. Tapi kalau berhadapan di hadapan Rasulullah, hilang nurnya, hilang cahaya, tidak ada apa-apa dibanding Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sudah. Yang lebih hebat, lebih ganteng dari mata tidak orang lihat. Yang lebih mulia dari engkau ya Muhammad, wanita sudah tidak mampu lagi melahirkan mahaputra seperti engkau. Baik zaman dulu atau zaman sampai hari kiamat, tidak ada wanita sudah bisa melahirkan orang seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pemimpin dunia, sebentar lagi akan muncul Imam Mahdi. Itu mirip dengan Rasulullah, tapi akhlak masih jauh tertinggal dengan akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mengislamkan dunia nanti ya, bersama Nabi Isa alaihissalam. Kita tolong doakan Nabi Isa secepatnya datang untuk mengislamkan dunia supaya tidak ada lagi manusia masuk neraka, insyaallah. Ini wajah Khuliqta mubarra'an min kulli aib.
engkau diciptakan Muhammad tidak ada cacat, tidak ada celah, tidak ada yang kamu inimu yang kurang hebat, enggak ada, sempurna. Tangannya, mukanya, telinganya, alisnya, matanya, ya, dadanya, cara-cara semua tingkah lakunya itu menurut Al-Quran. Ketika ditanya kaifa kana khuluqu Rasulullah, qalat Aisyah kanat khuluqu ajaban, kana khuluqu ajaban. Semua akhlak Nabi besar itu menakjubkan. Kana khuluqu Al-Quran. Karena apa? Al-Quran yang menjadi pegangan hidupnya, Al-Quran. Maka kalau kita ingin akhlak kita mulia, insya Allah ya tidak sesempurna Rasulullah tapi mirip-mirip dengan Rasulullah, tasyabuh lah gitu. Akhlak ada di Al-Quran semua. Bagaimana caranya ya kita berakhlak dengan Al-Quran? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang selalu menginfakkan hartanya dalam keadaan senang susah. Wal kaziminal ghais. Dia tahan, tak pernah Rasul itu emosi sehingga terus main hantem enggak. Kaziminal ghais wal afina 'anil nas. Suka memaafkan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ini sifat Rasulullah. Ketika Ammar bin Yasar bercerita, ya, diceritakan Al-Ka'bah Al-Akhbar, berkata, "Alamani Rabbi Taurat, fiha nabiyyun sayati fi akhir zaman, wa huwa khairul anbiya wa ummatu khairul umam. Yukabbiruna Allah fi kulli syarafin wa yuhammiduna Allah fi sakha war rakha. Sulusun yadkhul jannah bi ghairi hisab. Wa yusufuna fi su'in kasufun yusufuna fi salati kasufil qital. Sulusun yadkhul jannah bi ghairi hisab. Wa sulusun ya'tuna bi dzunubin izam fa yufar lahu. Wa sulusun qala ta'ala ya malaikati idhabu fazinuhum. Malaikat coba itu umat Muhammad itu juga selesaikan urusannya itu. Faja'al malaikat faqala ya Rabbana wajadna asrafu ala musim ghaira annahum wajadna zunuka amsalil jibal ghaira annahum yashhadu an la ilaha illallah wa yashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala ta'ala ya malaiki aja'altu man akhlasa bi syahadah kaman kadzabani adkhilul jannah bi rahmati. Ammar bin Yasir itu mendengar Ka'bah Akhbar, diajarkan Taurat oleh bapaknya. Diceritakan di situ bahwa akan ada nabi akhir zaman. Dia adalah sebaik-baik nabi dan umatnya sebaik-baik umat. Jadi ibu-ibu ini umat Muhammad adalah umat yang terbaik dibanding umat-umat dahulu kala itu. Pendek-pendek umurnya tapi sangat mulia, luar biasa. Umat dahulu kala itu 1000 tahun, 1500 tahun umurnya. Di zaman Nabi Musa ada seorang ibu nangis. Ditanya kenapa nangis bu? Kata Nabi Musa, anak saya meninggal masih muda. Umurnya berapa? Baru 300 tahun. Umur 200 tahun masih bajang di Merari. Ini sintangisan si ibu. 300 tahun belum kawin. Kita 60 tahun umat dahulu kala itu dengar cerita bahwa umat akhir zaman nanti hidupnya 60-70 tahun. Kalau begitu, tapi dia bikin rumah untuk 200 tahun dia bilang. Pihak Bali buat 200 tahun. Apa kata umat-umat dahulu kala? Kalau untuk apa bikin rumah? Kalau hanya 60 tahun di pohon-pohon tuh kita tidur sementara. 60 tahun dia bilang. Ayo 4 kali pemilu kira 20 tahun. Dari ini SBY sampai ini 20 tahun. Kemarin rasanya. Ya Allah, jadi mau mencapai 15-20 tahun lagi itu cepat sebenarnya. Karena umur kita 60 tahun lagi entar 20 tahun tuh sudah 80. Jadi dia tidak mau bikin rumah mahal-mahal, kuat-kuat. Kalau ini pihak Bali ada seluruh kayu, wah cukup. Amun 16 tahun deh, umat dahulu kala itu.
Dia kalau beribadah di gunung-gunung tuh bercahaya saking lamanya beribadah. Kalau beribadah di hutan-hutan itu akar-akar kayu itu nempel di badannya orang-orang dahulu kala. Tapi dia tidak mulia. Tapi ibu-ibu ini adalah umat yang mulia karena menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sebaik-baik umat. Kenapa? Ada tugas dakwah di sini. Ibu juga berdakwah tapi dakwahnya di rumah. Ada belajar anak-anak di ngaji, bangun dia sholat. Ini dakwah di dalam rumah. Jaga anak-anak, sampai keluar keluyuran. Itu ada Luqmanul Hakim itu seorang budak dijual di pasar budak. Setiap orang yang beli dia ditanya, kamu kerjakan saya di mana? Di ladang. Wah, saya tidak ada bakat, percuma nanti sia-sia mubazir. Datang lagi saya bicara di toko, saya tidak ada bakat toko. Semua orang ditolak. Satu orang. Ya, kau kerjakan saya di mana? Saya punya anak gadis 3. Kau jaga dia, kunci pintu, yang kasih keluar. Saya berkebun jauh di situ. Siap. Kalau ini siap, jadi satpam. Udah. Jadi pagi-pagi ini anak gadis ini ya ndak beres lah. Keluyuran suka cari mangsa. Begitu sudah berdandan, sudah berjab, ingat mau keluar, ndak dikasih hukuman. Kasih saya kunci. Tidak bisa, sudah saya pesan bapakmu tidak boleh kasih kamu, tidak boleh keluar. Dipukul, boleh belak Luqman besar juga, orang negro, orang Afrika, ditahan sampai babak belur, tidak boleh. Sampai perempuan itu kelalahan, mukul si Sayyidina Luqman. Balik. Hari kedua begitu, hari ketiga juga tetap tidak mau dikasih, tidak mau dikasih keluar sama Sayyidina Luqman. Akhirnya si perempuan-perempuan dalam rumahnya, dalam kamar, kenapa orang ini terlalu takut sama bapak kita? Kok kita tidak takut kepada Allah? Sejak itu yang 3 ini menjadi wanita salehah, gara-gara dijaga oleh Luqmanul Hakim. Nah, itu juga ibu-ibu bapak ya, jaga anak-anaknya, jaga ketat, jangan kasih keluar-keluar. Di zaman ini zaman Dajjal ya. Pikiran-pikiran Dajjal tuh melayang-layang di kepala-kepala manusia sekarang. Apa maunya Dajjal, kadang-kadang kita langsung ikuti. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah. Kemudian Sayyidina Utsman, sadaqta Abu Bakar, kata hubbiba ilayya, aku punya 3 kecintaan. Apa kecintaan Sayyidina Utsman? Tilawatul Quran, baca Quran. Sampai waktu dia dibunuh sedang baca Quran, jatuh darahnya itu tusukan darah terpersit ke, ada Quran dulu tuh di wal yad al-top tuh merah, itu darahnya Sayyidina Utsman sampai di situ ceritanya. Kiswatul Iryan, kasih baju pakaian orang-orang telanjang, masih orang yang kempang-camping bajunya sempit kecil dikasih. Dan cara sahabat kasih pakaian, dikeluarkan seluruh baju yang bagus-bagus, pilih mana kau mau. Kita beda, kita pilih mana yang agak lotoh-lotoh. Saya barangkali juga begitu. Tapi sahabat dikeluarkan semua yang bagus, mana yang kau mau, silahkan. Kemudian it'amu ta'am, suka bagi kemaran. Orang yang sudah datang jam-jam makan, gak ada yang boleh pulang kecuali dikasih makan dulu. Ini 3 kesukaan Sayyidina Utsman. Sadaqta, kata Sayyidina Ali, wa hubbiba ilayya salas, aku punya 3 kecintaan, kata Sayyidina Ali. Apa itu? As-shaum fis shaib, puasa di musim panas, bukan puasa Ramadan. Puasa yang sunnah-sunnah ini. Kok di musim panas dia senang. Dia pakai baju tebal di musim panas, buka baju di musim dingin. Suka melawan nafsu itu Sayyidina Ali. Ya. Ikramud dhaif, suka sekali menghormati tamu. Nah, ini masalah tamu ibu-ibu ya, penting ya.
ada seorang di zaman sahabat perempuan, suaminya itu sering kedatangan tamu. Saya mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, duduk temui ke rumah, tolong beritahu suami saya lah, saya tidak kuat. Rasulullah tidak jawab apa, hanya senyum. Berapa hari kemudian Rasulullah ke rumah orang ini, si perempuan ini. Wih, disambut Rasulullah yang datang, bukan ulama biasa, raja semua ulama. Wih, disambut meriah. Sudah itu permisi Rasulullah, panggil istrimu, suruh lihat saya keluar dari pintu ini. Kata Rasulullah pada suaminya, panggil istri, dek, lihat cepat keluar. Dilihat Rasulullah keluar, apa yang ikut keluar dari Rasulullah? Ya Allah, ngeri. Ular, buaya, binatang-binatang buas keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah masuk, beritahu suaminya, bilang istrimu, tamu itu kalau pulang, dosa-dosa isi rumah ini ikut keluar. Sejak itu perempuan itu sadar, pire-pire lu temui wah, adik dah wah, lu datang wah. Itu keluar sama tamu itu. Dan tamu itu datang bersama rezeki. Hanya ndak hari itu, mungkin tunda dulu nih. Kayak cerita tadi itu orang yang suka maulid itu, ya, gitu tamu dia hormati itu, langsung kok itu ya wali barangkali itu langsung mas di talam-talam itu sih. Datangnya tamu, datangnya rezeki. Pergi tamu, isi dosa isi rumah habis keluar. Ini kesel. Dan ketiga apa? Ad-darbu bis-sayf. Sayyidina Ali itu sukanya perang. Kalau lama tidak pernah perang, ya Rasulullah, badan saya gatal ini. Mana cari musuh dulu? Akhirnya Rasulullah bilang, kau pergi ke balik bukit itu. Sana ada musuh. Sampai sana dilihat orang tua sedang ini ngulat, ya keranjang. Tua. Lalu datang, panggil Sayyidina Ali. Mau kenapa? Saya disuruh Rasulullah ke sini balik bukit, ada musuh di situ. Oh, saya musuhmu itu. Mau tanding sama saya. Tapi kami ini aduh sudah tua sudah, ada yang muda. Ayo coba. Akhirnya bertanding. Tidak pernah kena si orang tua ini aja, si Ali yang kena pukul, kena hantam sama orang tua ini. Sering si Ali itu terpelanting jatuh sama orang tua ini. Akhirnya ngalah si Ali, pulang. Ketemu dengan Rasul di jalan. Gimana Ali? Udah hilang, sudah gatel badan, sudah. Kau tahu siapa orang tua itu? Tidak tahu, itu saya itu, kata Rasulullah Ali. Kata Rasulullah SAW. Saya itu. Hebatnya Rasulullah ya. Ini Rasulullah ketika perang Khandak. Ketika perang Khandak itu sebelum perang duel dulu, adu jagoan gitu, adu jawara gitu ya. Ayo, kemudian ada satu Amr bin Wud namanya. Amr bin Wud ini badannya besar sudah. Wih, jawara yang sudah tutup hebatnya sudah. Itu Khandak itu kira 4 tombak itu, mungkin 8 meter lah kurang lebih gitu. Tidak ada kuda bisa begitu. Tapi kudanya Amr bin Abdul Wud, dia lihat, diajak kudanya lihat dulu. Dari jauh, lari kencang, stop, sampai. Lari yang ketiga ini disuruh terbang sama Abdullah Amr bin Abdul Wud. Lari kudanya dari jarak sekian itu, terbang bisa 8 meter tuh diterbang sama kuda itu. Kemudian dia teriak-teriak, hal min mubaris, siapa mau duel sama saya? Rasulullah lihat siapa yang pantas ini, Raden Amr bin Wud. Ya, so lihat. Kalau Rasulullah tunjuk Khalid bin Walid, Khalid harus bangkit. Kalau Rasulullah tunjuk Umar bin Khattab, Umar akan bangkit. Tapi Rasulullah ini siapa ini? Berdiri sini Ali, ana ya Rasulullah. Majlis ada Amr, duduk, ini Amr ini, jangan main. Lagi lihat siapa ini ya.
Sebab Rasulullah tidak bergerak, tidak berucap kecuali wahyu. Kalau wahyu bilang tunjuk orang ini, sudah selesai. Siapa ini yang ditunjuk oleh Allah? Berdiri lagi Sayyidina Ali, ana ya Rasulullah, ajlis bin Umar. Ketiga kali rupanya sudah ada wahyu dari Allah. Ana ya Rasulullah. Ayat. Ta'ala Ali, pasang korbannya Rasulullah, dikasih pedang Zulfakar itu. Pedang Zulfakar itu lemas luar biasa, tapi tajamnya lebih tajam dari silet. Kalau ini kita lepas di anaknya itu langsung putus, tidak usah digosok itu. Pedang Zulfakar. Tuh teriak-teriak, faqad bakhafu minni daikum, saya serak panggil kamu, ini mana, katanya kalau mati masuk surga. Kata Amr sombong. Apa jawab Sunnah? Ta'jalanna faqad ataka mujibu sauda jais biniatin nabasin tarjubiha najat faiz. Inni la amunu an tuqama na'itul janazis min darbatin bayqa talqahu indal hajais. Sempat bersyair Sayyidina Ali, syair perjuangan, syair perang ini. Ya. Saat-saat pun berhadapan ini, enggak geger, enggak leger, enggak. Jangan tergesa-gesa wahai Amr, ini aku datang kepadamu dengan niat syahid, berhasil niatil dengan syahadah yang dikejar Sayyidina Ali. Siapa kamu? Kata Amr, saya Ali bin Abi Thalib. Balik. Bapakmu itu teman saya, dia bilang. Saya punya geng, saya punya apa? Ya, teman sudah. Mana yang lain? Mana yang dia hebat-hebat besar-besar itu? Sayyidina Ali, ya jangan bicara yang mau cuma bicara. Dia bilang, sebentar lagi kau akan ditangisi oleh penangis-penangis bayaran. Di zaman jahiliyah itu disewa orang nangis pada jenazah, disewa dibayar. Macam kalau ada di Hampenan itu jenazah orang Cina itu di dalam mobil jenazah itu ada orang menangis itu dibayar itu. Di sini ada sewa orang menangis. Tapi zaman jahiliyah na'itul janais, penangis jenazah dibayar itu. Sebentar lagi akan datang penangis bayar menangis di jenazah. Min darbatin bayha, dengan satu pukulan yang mematikan kamu akan tergeletak di padang ini. Zulfakar akan dihadapi sama, langsung betul begitu terjadi sampai tidak kelihatan mana Ali mana Amr bin Abdul Wud saking debu. Terakhir Sayyidina Ali takbir Allah Akbar, Rasulullah senyum, Ali menang. Pergi Ali, belah jadi dua tapi belum terbelah, sudah habis sudah. Mau kemana katanya? Mau kemana? Anak kecil mau kemana? Coba gerakkan badanmu. Begitu digerakkan sama Amr, belah jadi dua. Allah Akbar. Itu Ali antara umur 17 tahun kurang lebih atau kurang barangkali. Ini Sayyidina Ali, kesukaannya adalah perang. Mudah-mudahan kita dapat setetes ya jiwa-jiwa Sayyidina Ali itu nanti waktu berhadapan dengan Dajjal, tentara Dajjal, ya. Kita diberi keberanian oleh Allah SWT, sebagaimana keberaniannya Sayyidina Ali untuk menghadapi tentara Dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Ini tentara Dajjal sudah mulai masuk ini di Indonesia, ya. Na'udzubillah min dzalik. Macam-macam ulahnya. Ngadu domba itu, ini menghabiskan kekayaan negara itu, ini lain sebagainya. Ini hati-hati. Dajjal sudah mulai masuk ke negara karena 8 ulama mimpi kan Dajjal sudah lepas, tapi tidak nampakkan diri, masih pikiran-pikiran Dajjal itu singgah di otak-otak manusia-manusia jahat. Pengikut Dajjal itu siapa? Seluruh setan. Setan itu makhluk terbanyak setelah malaikat. Mungkin di penyoh ini mungkin puluhan juta setan. Nah, dia tidak mati-mati. Satu kali lahir yaitu 999 sekali lahir. Bayi-bayi setan ini berembe keluar mah. Nauzubillah min dzalik. Terus ini orang-orang kafir semua pengikut Dajjal. Kemudian orang-orang banci LGBT pengikut Dajjal. Yahudi, Nasrani, dan banyak wanita menjadi pengikut Dajjal.
Ini figur Dajjal. Paling cepat kena wanita karena dia apa maunya, kasih minta gelang keroncong 10-20 dikasih oleh Dajjal. Dia sakti Dajjal. Maka wanita paling banyak figur, dan mudahan untuk menyelamatkan diri Bibu ya, insyaallah ya, mau menyelamatkan dari Dajjal, mau baca 10 ayat pertama surat Kahfi. Baca 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Insyaallah tidak kena fitnah Dajjal. Nauzubillah, Dajjal ini udah keluar. Semua orang kita jangan dekat. Jangan coba-coba dekat. Pasti kita nanti terkena sihirnya itu. Tapi untuk menjaga diri dari sihirnya Dajjal, baca 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Ibu rahimahullah, kiranya ini yang bisa sampaikan. Mudahan kita terus dikasih oleh Allah, yaitu iman untuk selalu mencintai Rasulullah. Karena kalau kita yang mencintai Rasulullah bersama Rasulullah nanti pada hari kiamat. Seorang sahabat tanya, mata sahih Rasulullah, ma ada telah kapan hari kiamat? Apa persiapan menghadapi hari yang mengerikan menakutkan itu? La syai' ghairi anni uhibbullah. Tidak ada waktu kecuali saya mencintai Allah dan Rasulnya. Anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama orang yang kau cintai. Cinta di sini bukan isapan jempol. Tahu isapan jempol itu? Anak-anak sering isap ini, tidak ada susu, tidak ada apa-apa, kosong. Bukan itu maksudnya, bukan cinta isapan jempol, tapi cinta yang betul. Mana itu? Tadi saya sampaikan Al-Mukarram, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sahabat itu cukup hanya mengatakan saya mencintai Allah dan Rasulullah. Bukan sia-sia, dia betul-betul sahabatnya menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia berani mengatakan saya mencintai Allah dan Rasulnya. Anta ma'aman ahbab, kamu bersama orang yang kita cintai. Jadi hati-hati mencintai sembarang orang, ibu-ibu apa ya, Rasulullah, wali-wali ya, Syekh Abdul Qadir Jalani, Abu Hasan, mau wali-wali itu wajib dicintai supaya kita bersama dia nanti ada di kiamat. Siti Maryam, Siti Asia, Siti Khadijah, Siti Fatimah, banyak sahabiah itu kita cintai, senang ya. Maka kalau ibu punya anak-anak, namakan dengan anak-anak sahabiah, tanda kita cinta kepada sahabiah, hati sahabat-sahabat Nabi yang wanita. Karena kalau kita cinta, man ahabba qauman husyira ma'ahu, siapa mencintai satu kaum, dia akan dibangkitkan bersama kaum itu nanti pada hari kiamat. Ibu-ibu mencintai artis-artis terkenal, na'udzubillah, kalau dia masuk surga, masuk neraka, ikut, na'udzubillah. Mencintai Leonardo, mau main bola itu ya, na'udzubillah. Kalau dia masuk surga, kalau dia beriman, kalau dia kafir, paksa bergabung sama dia nanti, na'udzubillah, amin. Cintai orang-orang saleh, cintai para ulama, cintai nabi-nabi semuanya, khususnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi wajib kita cintai supaya kita dibangkitkan bersama mereka nanti pada hari kiamat. Ini kurang lebih saya mohon maaf, benar dan salah kalau ada salah keliru dari saya sendiri. Subhanallah, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi hidayah, wallahu a'lam bissawab. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.